Halo teman-teman, selamat datang di YouTube pelajaran matematika, ekonomi, dan bisnis. Video ini saya akan menjelaskan salah satu konsep penting dalam dianalisis pasar, yaitu fungsi permintaan non linear. Kita akan bahas pengertiannya, bentuk rumusnya, sampai contoh aplikasinya yang dalam ekonomi. Yuk kita mulai. Pengantar fungsi permintaan. Pertama, apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga sebuah barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Umumnya, ketika harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan naik. Ini disebut hukum permintaan. Dalam matematika ekonomi, fungsi permintaan biasanya ditulis sebagai hubungan antara ID sebagai jumlah barang yang diminta dan P sebagai harga. Perbedaan permintaan linear dan non-linear. Selama ini mungkin teman-teman banyak melihat fungsi permintaan dalam bentuk linear, misalnya ID A dikurang BP. Fungsi ini menghasilkan grafik garis lurus, tapi dalam ekonomi nyata hubungannya harga dan jumlah yang diminta tidak selalu lurus. Reaksi konsumen bisa berubah pada tingkat harga tertentu. Karena itu kita menggunakan fungsi non-linear, yaitu fungsi yang bentuknya pun misalnya berbentuk kuadrat, pangkat, atau fungsi inversi. Dengan fungsi non-linear kita bisa melihat pola permintaan yang lebih realis, terutama pada harga yang ekstra, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Apa itu fungsi permintaan non-linear? Salah satu bentuk fungsi permintaan non-linear adalah fungsi kuadrat, misalnya ID A kurang BP CP ke kuadrat 2. Kita bisa melihat ada P2 di dalam fungsi karena ada pangkat 2, maka grafiknya tidak lagi lurus tetapi berbentuk kurva. Ada juga bentuk permintaan non-linear lain seperti ID KP kuadrat dalam kurung N yang bisa dipakai untuk menganalisis produk-produk tertentu yang sensitif terhadap perubahan harga. Fungsi non-linear membantu kita menganalisis perubahan permintaan yang lebih baik dan lebih akurat, terutama ketika harga tidak berada di kisaran normal. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan kita memiliki fungsi permintaan suatu barang PD 120 dikurang 10P ditambah P kuadrat 2. Mari kita cari tahu berapa jumlah yang kita ketika harga tertentu. Contoh 1, harga P 5. Kita memasukkan angka 5 ke dalam rumus. P 120 dikurang 10 tambah kuadrat harga P. Kita masukkan angka 5 ke dalam rumus. ID 120 dikurang 10 dalam kurung 5 ditambah 5 pangkat 2. ID 20 dikurang 50 ditambah 25. ID sama dengan 95. Artinya jika harga barang adalah 5, maka jumlah yang akan diminta konsumen adalah 95. Contoh 2, harga P8. Kita masukkan P8 di ID
120 dikurang 10 dalam kurung 8 tambah 8 pangkat 2 kide 120 dikurang 80 tambah 64 sama dengan 104. Menariknya, ketika harga naik dari 5 menjadi 8, permintaannya justru meningkatkan dari 95 menjadi 104, menunjukkan bahwa permintaan non-linear bisa menghasilkan pola yang tidak selalu turun. Ketika harga naik, hal ini bisa terjadi pada barang tertentu. Di kondisi tertentu, misalnya barang prestis atau barang dengan minat khusus. Gambaran grafik. Kalau kita gambarkan fungsi ini dalam grafik, sumbunya adalah sumbu horizontal sama dengan jumlah barang Q. Sumbu vertikal sama dengan harga barang P. Grafiknya tidak lurus tetapi melengkung sehingga menunjukkan hubungan yang lebih dinamis antara harga dan permintaan. Dengan grafik ini kita bisa melihat bagaimana perubahan harga di berbagai tingkatan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Kenapa fungsi non-linear ini penting? Karena dalam dunia nyata konsumen tidak selalu bereaksi secara sederhana terhadap perubahan. Harga perusahaan menggunakan modal non-linear untuk memprediksi permintaan secara lebih akurat, menentukan strategi harga, merencanakan produksi. Jadi fungsi non-linear membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang fungsi permintaan non-linear dalam matematika ekonomi. Semoga penjelasannya ini mudah dipahami dan bisa membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran.